Halo viewers, jumpa lagi di channel saya. Perkenalkan, nama saya Sen. Kali ini saya ingin membuat sesi atau segmen fun reading berupa P.A.D. reading lagi ya, dari hasil request seorang subscriber saya ya, yang meminta judul tema mengapa dia on off atau suka keluar masuk hubungan ya. Sekali lagi, mengapa dia selalu on off atau keluar masuk di dalam hubungan. Perlu saya ingatkan kalau ini adalah readingan general dengan tarikan energi yang kolektif banyaknya, so belum tentu bisa resonate bagi diri kalian semua, perlu dicamkan ya. Kalau misalnya tidak resonate ya, kalau misalnya resonate ya, berarti energi kalian ketarik masuk di dalam readingan saya ini, kalian berjodoh dengan readingan saya ini. Tapi kalau misalnya tidak resonate, jangan kalian paksakan, jangan pula kalian cocok-cocokkan. Karena bisa jadi energi yang terbaca di dalam readingan saya ini adalah vice versa, kebolak-balik, atau bisa jadi move and flow sudah terjadi, belum terjadi, ataupun sedang terjadi. Dan bisa jadi pula energi yang terbaca di dalam readingan saya ini adalah energi dari seseorang yang sedang kalian pikirkan atau energi orang lain. Energi seseorang yang sedang dekat dengan kalian. Itu bisa jadi pula. Oke. Dan namanya readingan general, tidak tertutup kemungkinan energinya bisa saling bertumpah ruah, saling ketuang di antara deck-deck yang lainnya. Jadi boleh memilih lebih dari satu deck ya, kalau kalian mau ya. Tinggal kalian cocokkan dengan situasi dan kondisi kalian, atau kalian sesuaikan dengan zodiak yang akan saya sebutkan nantinya. Oke. Nah, di readingan saya ini bersifat timeless dan juga genderless. Kapanpun kalian ingin menontonnya, timeless ya, tidak terbatas oleh waktu. Mau bulan depan, tahun depan, ataupun minggu depan juga boleh ya. Sedangkan genderless itu tidak terbatas oleh gender, unisex ya. Jadi yang mengikuti readingan saya ini boleh pria, boleh wanita, dan juga boleh anak-anak, siapapun diri kalian. Oke. Nah, di sini ada 3 deck dari kiri ke kanan ya, 1, 2, 3 ya. Silakan kalian pilih dengan menggunakan intuisi kalian sambil dibayangkan wajah orang yang berdealing dengan diri kalian. Tapi kalau misalnya kalian masih merasa bingung, maka biarkan video ini berjalan dulu. Sementara saya ingin melakukan beberapa himbauan dan penyampaian kepada kalian. Oke. Bagi kalian yang barusan hadir di channel saya ini, saya memohon dukungannya dengan cara klik subscribe, like, komen, dan share. Perkenalkan kepada kawan-kawan kalian channel saya ini agar kedepannya saya semakin bersemangat di dalam menyajikan konten-konten yang lebih bisa berguna dan bermanfaat untuk diri kalian semua. Oke, kita saling tolong-menolong dan bantu-membantu di sini ya guys ya. Dan bagi kalian yang ingin melakukan personal ataupun private reading dengan diri saya ya, nomor WhatsApp saya tertera di bawah kolom deskripsi maupun kolom komentar yang paling atas. Kalian dipersilakan untuk baca baik-baik segala aturan, persyaratan, dan ketentuan yang berlaku untuk layanan berbayar ini agar jangan sampai terjadi kesalahpahaman nanti ke depannya. Oke, ditunggu ya guys ya. Saya rasa kalian telah memilih, sekarang kita masuk ke deck kelompok yang pertama. Oke. Ini deck kelompok yang pertama. Untuk menghemat waktu, saya akan tarik dulu semua kartunya sekaligus, baru akan saya bacakan semuanya sekaligus. Oke. Dear Heavenly God and Universe, please give us the themes for viewers who pay and choose that number 1. Mengapa dia selalu on off atau keluar masuk dalam hubungan? Mengapa dia selalu on off atau keluar masuk di dalam hubungan? Bagi yang memilih deck kelompok yang pertama. Oke, saya akan tarik satu kartunya secara acak untuk kita jadikan tema secara keseluruhan. Breath, bernafas ya. Simbol dari breath ini adalah ketenangan ya, ketenangan atau bernafas ya. Makanya saya merasakan dari kartu breath ini ya, mungkin hubungan kalian ini terlalu banyak masalahnya ya, atau terlalu banyak dramanya. Oke, sehingga dia berkesan agak sedikit on off ya. Jadi suka keluar masuk hubungan karena memang hubungan ini penuh dengan masalah yang membuatnya tidak tenang. Oke, jadi dia membutuhkan ketenangan di dalam hatinya, pikirannya. Oke, kita lihat penjelasan dari kartu tarot ya. Dear Heavenly God and Universe, please give us a themes for viewers who pay and choose that number. Please explain to us for viewers who pay and choose that number 1. Mengapa dia selalu on off atau keluar masuk di dalam hubungan? Konfirmasi, klarifikasi, sekaligus penjelasan dari kartu break.
bernafas. Two of Cups. Oke. Zodiak Cancer. Full. Ini zodiak Aquarius dan Gemini. Eight of Wands. Pertemuan. Ini zodiak Sagittarius. Temperance. Keseimbangan zodiak Sagittarius. Mother of Cups atau Queen of Cups. Ini adalah zodiak Cancer lagi. Oke, kita lihat. Saran dan pesannya ini, ya, Dear Heavenly God and Universe, please give us a themes. Give us your advice, your message, your suggestion, your solution for us who be interested. Number 1. Mengapa dia selalu on off di dalam hubungan? What should we do? What we must do? Apa yang mesti diri kita lakukan terkait kartu Bread ini? Satu kartu secara acak, affirmation atau afirmasi, ya, penegasan, oke, ketegasan, to lift up your thoughts and energy and to attract what you desire. Use positive affirmation, oke. Kalian disuruh tegas, ya, affirmation, ya. Lihat kalau hubungan ini masih bisa dipertahankan lagi, ya silakan. Tapi kalau misalnya hubungan ini tidak bisa dipertahankan lagi, ya udah, ikhlaskan aja dengan lapang dada, ya. Oke, Bread di sini, ya. Memang hubungan kalian ini sudah penuh dengan konflik, penuh dengan drama, ya, Bread, ya. Ditambah lagi, ya, di luaran sana, orang yang kalian dilingkan ini ada kartu The Fool dan Two of Cups. Ini menandakan dia memiliki orang baru lagi, ya. Dia memiliki orang yang ketiga lagi, di mana, ya, dia mesti mengatur waktu untuk bertemu dengan si orang ketiga tersebut, ya, entah pelakor atau si pebinor itu. Oke. Nah, jadi wajar, jadi ini orang, ya, berkesan on off, ya, suka keluar masuk hubungan karena di samping di luar sana dia sudah memiliki orang lain, ya. Hubungan ini juga sudah tidak stabil lagi, ya, temperance, ya. Hubungan ini juga sudah tidak seimbang lagi, ya. Dia merasakan hubungannya dengan kalian, ya, sudah tidak seimbang lagi di dalam menjalani hubungan seperti ini. Ya, tidak bisa saling melengkapi, tidak bisa saling melindungi lagi. Tapi satu sisi, ya, yang parahnya di sini, Mother of Cups, ya, dia juga tidak berani mengatakannya kepada diri kalian juga. Oke, Mother of Cups atau Queen of Cups, ya, dia menyimpan, ya. Kalau ternyata di luaran sana dia memiliki orang lain dan dia telah memberikan perasaannya kepada orang lain juga, tapi satu sisi dia masih kesangkut dengan diri kalian. Nah, ditambah dia tidak berani mengatakan kalau dia punya orang lain. Nah, sekarang kalian sudah bisa mengerti lah, ya. Kalau orang yang kalian dilingkan ini, ya, dia tetap berdiam diri, tapi sikapnya atau tingkah lakunya, ya, sudah agak cenderung sedikit aneh, ya. Sudah agak cenderung sedikit aneh di dalam menjalin hubungan ini. Kayaknya dia berbuat sesuka hatinya. Oke? Berbuat sesuka hatinya, atau, ya, suka on off, suka keluar masuk hubungan, ya. Karena memang hubungan ini sudah tidak seimbang lagi. Hubungan ini memang sudah tidak stabil lagi. Oke? Ditambah lagi, ya, selain masalah konflik yang ada di dalam hubungan kalian ini, di luaran sana dia juga diam-diam sudah memiliki orang lain juga, Queen of Cups, ya. Di mana dia
menyimpan orang ketiga secara diam-diam yang selama ini dia tidak pernah ceritakan kepada kalian. Dan entah kalian sudah tahu atau tidak ya. Bisa jadi kalian juga sudah tahu. Makanya dia mesti mengatur waktu ya. Mengatur waktu ya waktu untuk bertemu dengan kalian atau kapan saja waktu untuk bertemu dengan kalian dan kapan saja waktu untuk bertemu dengan si orang ketiga simpanannya tersebut. Makanya ya, ini orang terkesan on off ya, suka datang dan pergi, keluar masuk di dalam hubungan. Nah, sekarang saran dan pesannya di sini ada kartu affirmation ya. To lift up your thoughts and energy and to attract what you desire. Use positive affirmation. Kalian disuruh tegas ya. Jangan kalau misalnya hubungan ini sudah berubah menjadi toxic ya. Jangan kalian pertahankan lagi hubungan ini ya. Meskipun kalian memiliki perasaan itu juga percuma saja, tapi kalau dari orang yang kalian dilingkan ini, orang ini sudah tidak memiliki rasa lagi kepada kalian, ya kalian paksakan juga akhirnya hanya akan menjadi cinta yang bertepuk sebelah tangan saja bagi diri kalian. Alias cinta yang berat sebelah saja, yang berat di posisi kalian, ya, tapi enteng dan ringan di posisi dia, ya. Oke? Memang dia sudah, ini orang, saya merasakan, memang dia sudah ingin meninggalkan kalian, tapi dia tidak berani mengatakan kepada kalian kalau dia ingin meninggalkan kalian. Mother of Cups, ya. Dia menyimpan, dia tidak berani mengutarakannya, dia tidak berani, dia tidak mau jujur ya kepada kalian. Memang ada orang, beberapa orang yang mengatakan ya, sebuah hubungan yang berakhir tidak mesti dikatakan dulu selamat tinggal, atau ya tidak mesti berakhir, sebuah hubungan tidak selamanya mesti berakhir dengan cara diomongin secara baik-baik dulu. Memang inilah ya situasi dan keadaannya ya. Hubungan ibaratnya ini ya, hubungannya ini sudah berakhir. Tapi kalian sendiri itu sudah tidak entah sadar atau tidak sadar ya kalau hubungan ini sesungguhnya udah berakhir, dan kalian ibaratnya masih ada beberapa orang ya, tidak semuanya ya. Beberapa orang di sini ibaratnya masih mempertahankan hubungan yang sepertinya sudah berubah menjadi sampah ya. Nah, kalau sampah dipertahankan ya akhirnya membawa polusi aja kepada kalian, membawa toksik, membawa racun aja ke dalam hubungan kalian. Itu apa gunanya? Hanya akan menyakiti perasaan hati kalian aja. Oke? Jangan pertahankan sebuah hubungan yang sudah tidak stabil lagi ya. Temperance ya. Hubungan ini ya, dia memang memang sikapnya itu, orang yang kalian dilingkan ini ya, Brit tambah Temperance ini ya, memang orangnya tipe-tipenya suka berbuat sesuka hatinya, Temperance ya. Segala sesuatu yang dia perbuat itu ya, hanya untuk menyenangkan hatinya semata saja ya. Bukan untuk menyenangkan hati kalian. Hati kalian mau merasa terluka, mau merasa hancur, mau merasa sedih, ya udah, masa bodoh amat. Itu kan kalian, kan bukan saya. Nah itu yang ada di dalam pikirannya. Yang penting saya tenang, yang penting saya enak di sini. Nah, kalian yang merasa terluka, nah yang terluka itu kan kalian sendiri kan. Siapa yang suruh kalian masih ngotot, masih kekeh ingin mempertahankan hubungan kayak gini? Itu salah kalian. Ya kan? Makanya di kartu saran ini mengatakan kepada kalian, tegaslah dikit ya. Kalau memang sudah seharusnya diakhirin, maka akhirinlah hubungan seperti ini. Hubungan ini ibaratnya sudah berubah menjadi toksik ya. Jangan kalian pertahankan terus ya. Gunakan pikiran yang positif ya. Kalau kalian terus mempertahankan hubungan ini ya, karena dengan alasan saya masih cinta kepada dia, saya sedang sayang-sayangnya kepada dia, ya kan? Itu ibaratnya kalian yang mencemarkan ya diri kalian sendiri, dan kalian yang membuat energi kalian berubah menjadi negatif sendiri ya. Jadi dengan tegas ya, kalau dia pergi ya udah, ikhlaskan aja. Dia bisa menggandeng orang lain, kalian juga tunjukkan pada diri dia juga. Kalian juga sanggup untuk menggandeng pria ataupun wanita lain juga. Jangan kalah ya.
Jangan kalah dengan orang yang kalian dilingkan ini. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk deck kelompok yang pertama, berhubung karena ini readingan general. Jadi penyampaian saya agak simple dan seadanya saja untuk penyampaian yang lebih akurat dan lebih spesifik ke energi kalian sendiri ya. Langsung kalian lakukan personal ataupun private reading dengan diri saya. Oke, ditunggu ya guys ya. Kita masuk ke deck kelompok yang kedua. Nah, viewers, kita telah masuk ke deck kelompok yang kedua. Untuk menghemat waktu, saya akan tarik dulu semua kartunya sekaligus barusan akan saya bacakan. Oke. Dear Heavenly God and Universe, please give us a themes for viewers who pick and choose that number. 2. Mengapa dia selalu on off atau keluar masuk hubungan? Mengapa dia selalu on off atau keluar masuk hubungan? Bagi yang memilih deck kelompok yang kedua. Oke, saya akan tarik satu kartu energinya secara acak untuk kita jadikan tema secara keseluruhan. Unfinished Symphony. Ya. Ada sesuatu yang sepertinya masih belum terselesaikan ya di dalam hubungan ini ya. Ini orang ya, kayaknya selama ini mendekati kalian karena dia itu ada maunya saja ya. Jadi selama dia masih belum mendapatkan apa yang dia inginkan, berarti dia akan terus nempel dengan diri kalian dan berbuat sesuka hatinya kepada diri kalian. Tapi setelah dia dapatkan apa yang menjadi niat dan keinginannya di dalam hubungan ini ya, maka dia akan segera meninggalkan kalian. Itulah sebabnya kenapa dia terlihat selalu on off ya di dalam hubungan ini. Memang orang ini ya tidak memiliki perasaan cinta, tidak memiliki perasaan kepada kalian. Oke? Selama dia bersama kalian ya, karena memang ada sesuatu yang dia inginkan dari diri kalian, dan selama belum dia dapatkan apa yang dia inginkan dari diri kalian, maka dia masih enggan atau masih ogah ya untuk mengatakan, untuk say goodbye ya dengan diri kalian. Jadi hubungan kalian tetap gantung-gantung seperti ini ya. Tapi ya setelah dia dapatkan ya dia akan pergi dari diri kalian. Dan ada kemungkinan kalau dia memerlukannya lagi, sesuatu dari diri kalian dia perlukan lagi ya, entah materi kalian atau sorry to say tubuh atau badan kalian, nah dia akan datang lagi kepada kalian. Oke? Kita lihat penjelasannya dari kartu tarot ya. Dear Heavenly God and Universe, please explain to us for viewers who pick and choose that number. 2. Mengapa dia selalu on off atau keluar masuk di dalam hubungan? Mengapa dia selalu on off atau keluar masuk di dalam hubungan? Konfirmasi, klarifikasi, sekaligus penjelasan dari kartu Unfinished Symphony. Oke. Saya akan tarik kartunya secara acak. King of Wands. Zodiak Leo. Seven of Swords. Nah, apa yang saya bilang ini manipulasi ya. Kodependensi ya. Aquarius. Six of Swords. Oke. Ini adalah zodiak Aquarius lagi. The Magician. Wow, penuh dengan manipulasi ya. Zodiak Gemini dan Virgo. Queen of Pentacles. Waduh. Oke. Queen of Pentacles ini adalah zodiak Capricorn. Oke, kita lihat saran dan pesannya. Dear Heavenly God, please give us your advice, your message, your suggestion, and your solution for us who pick and choose that number. 2. What should we do? What we must do? Apa yang mesti diri kita lakukan terkait
kartu Unfinished Symphony. Oke, saya akan tarik satu kartu energinya secara acak untuk kita jadikan saran dan pesan. Dietary change, perubahan diet, improve your diet and your life will also improve ya. Tapi bukan berarti kalian disuruh diet beneran ya, oke? Kalau misalnya yang memilih diet kelompok yang kedua ini orang yang sudah kurus, apalagi yang mau di diet. Oke, maksudnya dari diet ini ya, jaga kesehatan kalian sendiri ya. Hubungan ini sudah jelas ini adalah hubungan karmik ya, atau hubungan toksik ya. Dimana saya merasakan hanya kalian saja yang mencintai orang ini ya. Tapi orang ini tidak mencintai kalian dan lebih cenderung ya, perasaan hatinya ini berbagi kepada orang-orang dan kalian berdealing dengan seseorang yang mungkin ya memiliki banyak orang di luaran sana, banyak disukain oleh orang-orang, banyak disukain oleh lawan jenis di luaran sana yang memilih dek kelompok yang kedua. Tidak semuanya ya guys ya. Ini misalnya kalau perempuan, dia itu wanita yang sangat cantik sehingga dia sadar kecantikannya itu, ya kan? Dia selalu tebar pesona di luaran sana. Tapi kalau dia pria, mungkin dia itu seorang pria yang ganteng sehingga dia bisa menebar ya pesonanya di luaran sana dan banyak lawan jenis yang mendekatin dia. Oke. Dan di sini ada kartu Unfinished Symphony juga ya. Kalau dia selama ini mendekati kalian hanya the magician aja. Hanyalah sebuah manipulasi, ada yang sesuatu yang dia inginkan dari diri kalian. Berupa Queen of Pentacles. Queen of Pentacles ini simbol dari seorang yang matre ya. Banyak ekspektasi yang selalu memandang realitas saja, ya kan? Kalau bicara soal perasaan, ya perasaan itu ya ada juga dengan diri kalian. Oke? Perasaan ada juga kepada kalian, tapi kadar perasaannya itu ya hanya 50%, tapi 50%-nya lagi ada orang lain di luaran sana. Oke? Kalian sudah bisa mengerti ya, kalian sudah bisa nangkap apa yang saya katakan ini ya. Jadi di sini ada Six of Swords ya. Dia mesti pintar-pintar membagikan waktu untuk diri kalian, waktu untuk publik, untuk dia menggoda orang lain, untuk dia tebar pesona kepada orang lain. Dan saya merasakan juga yang memilih deck yang kelompok yang kedua ini ya, meskipun dia menjalin hubungan dengan kalian, tapi di luaran sana ya, dia tetap, orang yang kalian dealingkan ini ya, tetap saja mengaku kepada orang-orang kalau dirinya itu stay single atau masih single ya. Oke. Supaya banyak orang, banyak gebetan yang bisa dia dekatin. Ada Seven of Swords ya. Ini adalah simbol dari kecurangan ya, manipulasi, kodependensi. Di mana Seven of Swords ini terlihat sangat jelas kalau dia mendekati kalian, memang ada maunya saja. Maunya itu adalah materi kalian ya. Dan hati-hati ya bagi yang memilih deck kelompok yang kedua di saat dia mendekati kalian ya. Kalau misalnya dia ada minta, "Babe, saya udah nggak punya pulsa nih, nggak bisa chattingan lagi nih sama kamu. Boleh pinjam dulu duitmu nggak untuk beli pulsa?" Nah, itu kalian sudah mesti logika ya, mesti inisiatif, jangan belikan ya. Percuma kalian belikan dia pulsa kalau dia udah punya pulsa, kalau dia udah punya paket. Yang dia pakai itu hanya untuk tebar-tebar pesona kepada orang lain. Selain chattingan dengan kalian, dia juga chattingan kepada orang lain juga. Oke? Nah, memang ini adalah trik ya, trik manipulatif ya dari orang kayak gini ya. Orang yang ada di deck nomor 2 ini ya, orang ini sanggup melakukan apa saja ya untuk mendapatkan niat dan keinginannya. Dia ingin perhiasan, dia ingin baju, dia ingin duit, dia ingin handphone, ya kan? Maka cara yang kotor atau cara yang haram juga bisa dia pergunakan untuk merayu seseorang agar bisa memorotin orang tersebut. Dan kalian yang memilih deck yang kelompok yang kedua ini mungkin adalah salah satu korban ya dari manipulasi dia ya. Di sini Seven of Swords, kecurangan, perselingkuhan
manipulasi, magician juga manipulasi juga, tapi magician ini manipulasi bisa dilakukan dengan berbagai macam cara ya. Baik dengan cara merayu kek, cara yang kotor kek, cara yang haram kek, menebar pesona kayak sampai main dukun, main black magic supaya kalian tertarik kepada dia, supaya kalian tunduk kepada dia juga. Ya, itu juga bisa juga. Dan akhirnya setelah kalian udah tunduk kepada dia ya, kalian sudah berekspektasi kepada dia. Nah, itulah waktu bagi diri dia untuk berbuat sesuka hatinya, untuk on off, keluar masuk hubungan. Apalagi kalau sempat kalian buat orang ini sedikit saja merajuk ya, sedikit saja tersinggung kepada kalian, dia tidak akan segan-segan untuk mengambil langkah membalaskan atau membuat kalian sakit hati. Oke? Di sini ada dietary change ya. Maksudnya saran dan pesannya menyuruh kalian, cobalah ya, pikirkan diri kalian baik-baik ya. Kesehatan kalian itu jauh lebih penting ya. Kalian disuruh ya, cintai diri kalian saja ya. Daripada mencintai orang yang tidak pantas kalian cintai, yang hanya akan membawa toksit, hanya akan membawa racun saja, yang akan menggerogotin kalian nantinya ya. Lebih baik kalian habiskan waktu kalian untuk melakukan perawatan manicure kek, pedicure kek, ya kan? Lakukan kek perawatan ke salon kek, warnain rambut kek, ke spa kek, tempat massage kek. Nah, itu kan kayaknya jauh lebih bagus ya untuk kesehatan kalian ya. Untuk kondisi batin kalian ini juga jauh lebih baik lagi, ya kan? Daripada kalian memperhatikan orang-orang yang tidak pantas untuk diperhatikan seperti ini ya. Alias, semakin kalian perhatikan orang yang kalian dilingkan ini, dia akan semakin menjadi-jadi, dia akan semakin ngelunjak, dia akan semakin berbuat sesuka hatinya, dia semakin on-off aja di dalam hubungan kayak gini. Ya kan? Apalagi niat dan keinginannya itu mesti kalian turutin. Kalau tidak kalian turutin, ya dia tidak segan-segan untuk membuat kalian sakit hati. Karena tidak ada perasaan cinta di dalam hatinya itu. Oke? Yang ada hanya niat dan keinginan, logikanya ingin mendapatkan sesuatu dari diri kalian. Selama dia masih belum mendapatkan sesuatu dari diri kalian, dia tidak akan pergi Anfini Simponi. Dan saya merasakan juga ya, dari kartu Anfini Simponi ya, biarpun kalian melepaskan orang ini ya, tapi kalau orang ini ya masih memiliki niat dan keinginan, ada sesuatu yang ingin dia dapatkan dari diri kalian, entah uang kalian, mobil kalian, rumah kalian ya, maka orang ini juga akan ogah untuk meninggalkan kalian juga. Tapi untuk bertahan dengan kalian, dia juga on off. Ya kan, keluar masuk hubungan karena perasaannya sudah tidak berada lagi bersama kalian. Hanya niatnya, keinginannya akan materi saja yang membuat badannya, raganya itu bertahan di sisi kalian. Jadi itulah maksud dari Anfini Simponi. Selama dia masih belum mendapatkan apapun yang dia inginkan dari diri kalian ya, meskipun kalian berusaha ingin memutuskan dia, dengan segala macam cara dia akan mempertahankan kalian terus. Jadi semuanya ini ya kembali ke tangan kalian sendiri. Oke? Kalian mau membuat sebuah keputusan yang tegas atau tidak? Oke? Kalau mau tegas ya, sekali katakan no, tidak. Langsung tinggalkan orang ini. Langsung blokir semua akses komunikasi kalian dengan orang yang kalian dilingkan ini. Oke? Tanpa perlu takut dia mencari kalian, tanpa perlu takut dia mengancam kalian atau meneror kalian, langsung blok saja, langsung ghosting aja orang yang satu ini, selesai. Sebelum kalian hapus nomor kontaknya ya, kalian blokir dulu WA-nya, blokir dulu nomor kontaknya, blokir dulu semua akses sosial medianya barusan. Kalian hapus nomornya tersebut. Tiba-tiba menghilang dari diri dia. Oke? Nah, itulah maksudnya ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk deck kelompok yang kedua ini ya, berhubung karena ini adalah readingan general, jadi penyampaian saya mungkin agak simple dan seadanya saja untuk penyampaian yang lebih akurat dan lebih spesifik ke energi kalian sendiri. Langsung saja kalian lakukan personal ataupun private reading dengan diri saya ya. Ditunggu ya guys ya. Kita masuk ke deck kelompok yang ketiga.
Nah, viewers, kita telah masuk ke deck kelompok yang ketiga. Untuk menghemat waktu, saya akan tarik dulu semua kartunya sekaligus, baru akan saya bacakan. Oke. Sebentar ya. Dear Heavenly God and Universe, please give us the themes for viewers who and choose that number 3. Mengapa dia selalu on off atau keluar masuk hubungan? Oke, mengapa dia selalu on off atau keluar masuk di dalam hubungan? Oke, saya akan tarik kartunya secara acak untuk kita jadikan tema secara keseluruhan. Observer, pengamat. Oke. Lihat seekor rubah ya, yang sedang mengamat langit ya. Ada sesuatu yang ingin dia amati selain rembulan, ada bintang-bintang, ya kan? Saya merasakan di kartu observer ini ya, pengamat ya. Kalian bukan satu-satunya orang yang dia lirik saja ya, oke? Observer ya. Selain sudah mendapatkan kalian ya, dia itu ingin mencari orang lain yang jauh lebih baik lagi dan jauh lebih baik lagi dari diri kalian. Oke, kalau misalnya belum dapat, ya udah dia bertahan kepada kalian. Tapi kalau misalnya bertanya soal perasaannya kepada kalian, ya saya agak ragu ya perasaan orang kayak gini ya guys ya. Karena orang ini selalu mengharapkan kesempurnaan dari seorang pasangan. Oke. Kalau misalnya dia menemukan orang lain ya yang lebih sempurna dari kalian, ya bisa jadi kalian akan dicampakkan oleh diri dia. Ibaratnya ya di saat bersama dengan kalian ya, orang ini tidak bersungguh-sungguh ya. Memang sudah di dalam hatinya itu dia tidak memiliki kesungguhan untuk bersama dengan kalian. Itulah sebabnya kenapa dia suka on off, keluar masuk hubungan. Karena hatinya tidak sepenuhnya bersama kalian. Hatinya selain bersama kalian juga sedang berburu ya. Ibaratnya sedang melakukan pemburuan kepada orang lain juga yang jauh, yang dia sedang amati, yang jauh lebih baik dari diri kalian, yang jauh lebih sempurna dari diri kalian. Selama dia masih belum mendapatkannya, ya dia bertahan kepada kalian, meskipun bertahannya itu dengan cara yang sorry to say agak sedikit terpaksa ya. Oke? Kita lihat penjelasan dari kartu tarot ya. Dear Heavenly God and Universe, please explain to us for viewers who pay and choose that number 3. Mengapa dia selalu on off atau keluar masuk di dalam hubungan? Oke. Konfirmasi, klarifikasi, sekaligus penjelasan dari kartu observer. Saya akan tarik kartunya secara acak dan sebutkan zodiaknya. Ace of Bows. Ini adalah zodiak Aries, Leo, Sagittarius, 3 zodiak sekaligus. Page of Bows. Ini 3 zodiak lagi ya, Aries, Leo, Sagittarius lagi. The Wanderer. Wow. Ini adalah The Fool ya, zodiak Aquarius dan Gemini. Queen of Vessel. Ini adalah zodiak apa ya, Cancer. Terakhir, Six of Arrows. Transition. Jadi Aquarius. Kita lihat saran dan pesannya. Dear Heavenly God and Universe, please give us your advice, your message, your suggestion, and your solution for us who pay and choose that number
3. What should we do? What we must to do? Apa yang mesti diri kita lakukan, ya Tuhan? Terkait kartu observer ini, let go. Nah, apa yang saya katakan let go, biarkan, ikhlaskan ya. As you surrender the need to control, you relax it, energy rapidly attract your desire. Oke, ikhlaskan aja ya. Orang kayak gini ya. Jangan kalian paksakan orang kayak gini membuka hatinya kepada kalian ya. Jangan bersikukuh atau kekeh ya mempertahankan orang kayak gini. Oke? Karena orang ini ya, saya melihat di tebaran kartu ini, dia sudah memiliki orang lain yang dia sukai di luaran sana. Orang itu dia selalu stalking dia, ya kan, selain diri kalian ya. Dia selalu stalking orang itu, perasaan hatinya sesungguhnya kepada si orang itu ya, bukan kepada kalian. Sementara tubuhnya, raganya bersama dengan diri kalian itu karena sebuah keterpaksaan untuk menghilangkan kejombloan dia, supaya dia terlihat memiliki status atau menjadi seorang yang statusnya memiliki seorang pasangan. Ibaratnya orang ini bersama kalian dalam keadaan keterpaksaan ya, bukan dalam keadaan dia mencintai kalian. Oke? Dia hanya ingin tampak di depan publik atau tampak di depan orang-orang kalau dia itu bukanlah seorang jomblo ya, bukan seorang single. Jadi ya asal-asalan dia comot ya, asal-asalan dia sabet ya, siapapun orang yang dekat dengan dia, pas ketemu kalianlah yang dijadikan korban oleh diri dia. Begitu menjalin hubungan dengan kalian, tahu-taunya dia bertemu dengan seseorang yang tiba-tiba ngeklik ya perasaannya dengan diri dia ya. Barusan dia ingin mencari cara ya untuk pergi dari diri kalian. Karena di sini ada Queen of Vessels, di mana dia sedang PDKT dengan si orang baru tersebut. Perasaannya sedang bersama si orang baru tersebut. Oke? Dan diam-diam di belakang kalian ya, selama ini orang yang kalian dealingkan sudah memiliki komunikasi yang sangat intens dengan orang barunya tersebut. Oke, dia sangat berharap sekali kepada si orang baru itu, ya. Makanya observer ya. Sementara dia bersama kalian karena tidak memiliki pilihan lain lagi ya. Ibaratnya kalian dijadikan sebagai pelarian ya, atau pelampiasan ya bagi diri dia ya. Sembari dia mencari seorang pasangan yang benar-benar dia bisa sukai, yang benar-benar dia bisa cintai. Dia bersama kalian dulu sampai dia udah ketemu dengan pasangannya ya, seseorang yang bisa dia sukai, seseorang yang bisa dia cintai, maka saat itu dia ingin pisah dengan kalian. Jadi wajar kalau orang yang mendekati kalian tanpa menggunakan perasaan seperti ini ya, alias keterpaksaan seperti ini ya, tingkahnya ya menjadi suka on off lah ya di dalam hubungan. Lagi pula dari kartu The Wanderer ini ya, saya juga merasakan kalau kalian yang memilih deck kelompok yang ketiga ya, tidak semuanya ya, sedang berdealing dengan seorang yang kayaknya agak childish ya, agak childish, egois ya, egois, penuh dengan gengsi, orangnya tidak berpikir panjang ya, tidak pernah mempertimbangkan kayak gimana perasaan orang lain, alias orang yang tidak punya rasa empatinya sama sekali. Apa yang terpikirkan di dalam benaknya dia melakukannya seenak hatinya saja ya, The Wanderer ya. Bahkan dengan berani mengambil resiko ya. Ini tipe-tipe orang yang tidak berpikir panjang ya. Kenapa seseorang tidak bisa berpikir panjang? Karena orangnya itu masih terlalu kekanak-kanakan di dalam hal berpikir ya. Oke. Dan saya lihat ya, ini pada akhirnya ya, transition. Sikapnya akan berubah total kepada kalian dan akhirnya mau tidak mau ya, biarpun dia mau pergi dari diri kalian, tapi dia tidak berani mengatakannya kepada kalian. Mungkin takut kalian marah kek, takut kalian nangis kek, takut kalian terluka kek. Oke? Dia tidak berani mengatakannya kepada kalian, tapi ya secara diam-diam ya,
raganya itu akan berpindah tempat ya, perlahan-lahan meninggalkan kalian ya, tanpa gimana ya, tanpa meninggalkan kabar, tanpa mengatakan putus dulu kepada kalian. Takutnya ini orang ya bisa tiba-tiba mengghosting kalian ya. Oke guys. Jadi ya cobalah diambil sisi positifnya ya. Persiapkan ya diri kalian baik-baik ya. Makanya kalian yang sudah mengetahui readingan yang satu ini ya, mulai dari saat ini ya, saran bagi diri kalian, let go. Biarkan pergi aja ya. Mulai dari sekarang ya, biasakan di dalam hati kalian untuk ikhlaskan orang yang satu ini. Jangan terlalu banyak memendam ekspektasi lagi ya. As you surrender the need to control ya. Kalau kalian bisa surrender atau menyerah ya, bisa mengikhlaskan ya segala sesuatu yang selalu mengontrol perasaan kalian. Saya masih cinta lah, saya masih sayang lah ya. Maka ya, energi kalian akan berubah menjadi negatif ya. Kalau kalian selalu mempertahankan ya niat dan keinginan kalian yang mungkin hanya secara sepihak saja ya. Tapi kalau kalian ya bisa bertindak yang spiritual dikit ya. Kalau kita berbicara masalah spiritual ya, kalian bisa mengikhlaskan ya orang ini pergi jauh ya. Biarkan dia pergi aja, yang penting dia bahagia dengan orang yang dia cintai ya. Maka kalian akan menghasilkan energi yang positif. Ya, di mana energi positif kalian akan menarik seseorang yang jauh lebih baik dan jauh lebih pantas lagi masuk ke dalam kehidupan kalian untuk bersanding dengan kalian, orang yang benar-benar tulus mencintai kalian, bukan hanya menganggap kalian ini sebuah pelarian atau sebuah pelampiasan saja. Oke. Ini sangat simple ya, sangat simple banget ya. Ini orang sudah saya katakan ya, selama bersama kalian ya, dia ibaratnya tidak punya pilihan lain ya. Dengan terpaksa ya. Ya, sementara bersama kalian dia mencari orang lain yang jauh lebih baik ya, observer, mengamati orang yang lebih baik, siapa orang yang bisa ngeklik dengan dia. Karena memang sudah dari awalnya ya, orang ini tidak bisa ngeklik lagi dengan diri kalian. Oke? Dia hanya melakukan pelampiasan atau menjadikan kalian sebagai pelarian aja. Sambil ya menjalani hubungan dengan kalian, dia mencari orang lain yang jauh lebih baik. Karena memang itulah yang dia harapkan. Dan orang ini ya, egois ya, tidak berpikir panjang ya. Silap-silap orang ini bisa kena karma loh. Ini the wanderer ya, silap-silap dia bisa kena karma loh. Orang yang satu ini ya, karena tanpa berpikir panjang, dia ibaratnya telah menyakiti dan melukai perasaan orang lain. Ya, takutnya ya, hubungannya dengan si orang baru tersebut juga tidak akan bisa berjalan lancar juga. Dan ada kemungkinan saya melihat ya, biarpun dia memiliki hubungan dengan orang yang baru ya, biarpun dia mencintai orang yang baru, tapi ada kemungkinan orang yang baru itu tidak bisa mencintai dia juga. Dan pada akhirnya meninggalkan dirinya dan berbuat sesuka hatinya, on off juga. Seperti cara dia memperlakukan kalian. Nah, itulah namanya karma, guys. Lebih baik kalian tinggalkan saja orang yang satu ini sebelum kalian ikut-ikutan ketularan karma yang dia perbuat kepada kalian. Oke? Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk diri kalian yang memilih deck kelompok yang ketiga ini ya. Cukup simple. Berhubung karena ini adalah readingan general, jadi penyampaian saya mungkin agak seadanya saja. Untuk penyampaian yang lebih akurat dan lebih spesifik ke energi kalian sendiri ya, langsung kalian lakukan personal ataupun private reading dengan diri saya. Oke guys, ditunggu ya guys ya. Nah viewers, sekarang saya telah membacakan ketiga deck tersebut ya. Doa dan harapan saya semoga readingan ini bisa berguna dan bermanfaat bagi diri kalian semua. Bukan masalah resonate atau tidaknya readingan saya ini, tapi pesan-pesan positif yang bisa kalian petik dan bisa kalian raih melalui readingan saya ini, supaya kalian tahu apa yang boleh kalian lakukan dan apa yang mesti kalian hindari, demi mencegah hal-hal yang tidak diinginkan terjadi di dalam kehidupan kalian. Oke? Dan kalau bagi diri kalian, sekali lagi, kalau misalnya merasa readingan ini berguna untuk diri kalian, saya memohon dukungannya dengan cara klik subscribe, like, komen, dan share. Perkenalkan kepada kawan-kawan kalian channel saya ini agar kedepannya saya semakin bersemangat di dalam menyajikan konten-konten yang lebih bisa berguna untuk diri kalian semua, oke?
Dan bagi kalian yang ingin melakukan personal ataupun private reading dengan diri saya, nomor WhatsApp saya tercantum di bawah kolom deskripsi video saya ini ya, atau di kolom komentar yang paling atas. Kalian dipersilakan untuk baca baik-baik dan pelajari dengan seksama segala aturan persyaratan dan ketentuan yang berlaku untuk layanan berbayar ini, agar jangan sampai terjadi kesalahpahaman nanti ke depannya. Oke, buruan cepetan catat order dan booking saya dulu agar saya bisa mengatur jadwal dan waktu yang tepat untuk diri kalian semua. Oke, ditunggu ya guys ya. Jangan lupa banyak berdoa di sana. Di sini saya selalu mendoakan yang terbaik untuk diri kalian semua. Kita sama-sama saling mendoakan satu sama lain yang positif-positif ya guys ya. Dan akhir kata juga ya, saya ingin tutup dulu readingan saya ini dan pamit undur diri dulu. I see you again very soon on the next video. Salam serah penuh kedamaian. Sadu, sadu, sadu.